Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sangat bersyukur atas pemeliharaan-Mu, penjagaanmu, perlindunganmu, berkat-berkat-Mu atas hidup kami. Ini boleh ada sebagaimana kami ada. Kami menyadari Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena segala sesuatu yang kami miliki, tapi ini semua dari-Mu Tuhan. Sebab itu patut kami bersyukur atas hidup ini, atas kesempatan yang masih Tuhan berikan pada kami mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, berkati juga yang mendengarkan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua. Terima kasih, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Tentu luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Nah, pada malam hari ini kembali saya ingin menyampaikan satu judul, masih bersemangat. Nah, ini sebuah pertanyaan, saudaraku. Kenapa saya berikan judul ini? Kalau kita perhatikan dalam sikon sekarang ini, di beberapa negara, bukan hanya di negara kita, pertumbuhan ekonomi mulai mengalami penurunan. Bahkan sudah ada yang mencapai minus, ada yang 5%, bahkan ada yang lebih. Nah, dalam kondisi seperti ini, beberapa pengusaha terpaksa. Sebenarnya mereka tidak ingin mem-PHK karyawannya, tapi karena kondisi seperti ini terpaksa diatakan pemutusan hubungan kerja. Ya. Bahkan ada yang sudah menyerah, nggak tahu apa katanya. Mau hidup, hiduplah. Mau mati, matilah. Sebab itu saya beri judul, saudaraku, masih bersemangat enggak? Nah, dan kalau kita melihat, kalau kita mencari orang yang stres, itu banyak, saudara. Banyak. Nah, saya ingin bercerita lebih dahulu sebelum kita masuk dalam topiknya ini. Nah, pada waktu zaman Daud memerintah, itu juga pernah terjadi satu bala kelaparan, bukan sebulan, bukan 2 bulan, tetapi selama 3 tahun, saudaraku. Ya, 3 tahun. Itu saudara bisa lihat di dalam 2 Samuel 21, ayat 1 dan 14. Tapi setelah Daud membereskan, menyelesaikan apa yang jadi permasalahannya di ayat 14, di situ dikatakan Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Dan saya teringat di dalam 2 Tawari 7 ayat 14, 2 Tawari 7:14 dikatakan demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, di dalam kitab Sefanya, kita melihat sekarang, ada satu seruan untuk bertobat, saudaraku. Sefanya 2, ayat 1 sampai yang ketiga. Sefanya 2, ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan, bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Kalau saudara perhatikan perikopnya itu seruan untuk bertobat. 2, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum yang
yang tertulis, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. 3, carilah Tuhan, hei semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, di sini kita melihat, saudara, pentingnya sebuah semangat. Ya. Ini satu hal yang penting ya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Ya. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat seruan untuk bertobat, itu biasanya langsung kita berpikir, orang ini pasti jahat. Ya. Orang ini mungkin melakukan pelanggaran yang berat. Entah itu mencuri, entah itu membunuh, entah itu berzina, dan lain sebagainya. Tapi di sini seruan bertobat itu ditujukan kepada orang yang acuh tak acuh atau masa bodoh, begitu saudaraku. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin saudaraku sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Coba kita lihat Mazmur 143 ayat yang ke-7. Saudara perhatikan, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Ini satu permohonan, satu doa yang dipanjatkan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Dalam menantikan jawaban Tuhan, kalau seminggu okelah. Kalau sudah mulai menginjak sebulan, apalagi setahun, apalagi 5 tahun. Itu betul-betul bisa patah semangatnya saudaraku. Dan di sini dikatakan seperti mereka yang turun ke liang kubur. Nah, dalam hal menanti jawaban Tuhan, kita harus memiliki keyakinan, ya. Satu keyakinan bahwa selama kita menunggu Tuhan, ya, selama kita menunggu jawaban Tuhan, jangan izinkan hal-hal yang membuat semangat kita hilang, ya, atau sirna. Di dalam Mazmur 25 ayat 3, Mazmur 25 ayat 3 dikatakan, ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dan tidak ada alasannya, dengan tidak ada alasannya, ya. Langsung Mazmur 37 ayat 9 dikatakan, sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi di dalam kita menantikan jawaban Tuhan, memang kadangkali kita melihat instan jawabannya itu, saudara. Tapi ada saatnya menunggu. Menunggu itu relatif, saudara. Ada yang seminggu, tadi saya katakan bahkan mungkin ada yang begitu lama. Nah, jangan sampai kita kendor. Sebab orang yang menantikan Tuhan pasti tidak akan dipermalukan. Ya, tidak akan dipermalukan. Nah, kalau kita punya semangat, ya, punya pengharapan, di saat kita menantikan Tuhan, semangat kita tidak patah, itu dapat menanggung penderitaan, saudara. Kuat. Di dalam Amsal 18 ayat 14, dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Artinya kesukarannya sendiri dia bisa menanggung karena dia punya semangat. Tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Saya beri contoh. Contoh ini sering saya bawakan, seorang perempuan yang sakit pendarahan, ya. Setan bisa merusak kesehatan. Tetapi di sini setan tidak bisa menghancurkan semangat perempuan ini. Ya. Kesehatannya dirusak selama 12 tahun. Tapi semangat perempuan ini
tidak bisa dirusak oleh setan, ya. Dia punya semangat, ya. Saya tidak tahu kondisi perempuan ini waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, apa masih mampu dia berjalan atau merangkak. Pokoknya dia punya semangat, dia harus bisa mencapai di mana Yesus berada dengan segala upaya. Akhirnya dia mampu. Sadrah, Mesa, Abednego itu juga, saudaraku, dia punya semangat sehingga kata-katanya itu, saudaraku, tidak ada rasa takut sedikit pun. Dan dia berkata bukan kepada orang biasa, ini kepada raja. Coba kita melihat di dalam kitab Daniel 3 ayat 16 sampai 18, tapi saya bacakan di ayat yang ke 18, saudaraku, ya. Nah, 17 dan 18, ya. Dikatakan demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Nah, 18, saudara perhatikan. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi dengan kata lain, tidak ada kompromi. Dia begitu tegas, begitu bersemangat, dia yakin seandainya terjadi sesuatu yang jelek, Tuhan tidak menolong, berarti dia siap mati. Justru orang seperti ini kita melihat, saudaraku, luar biasa. Iblis tidak berkuasa kepada Sadrah, Mesa, Abednego untuk memadamkan semangatnya, saudaraku. Ya, haleluya. Sebab itu dia berusaha, ya. Orang ini berusaha, saudaraku. Tetap percaya, tetap yakin, ya. Sebab apa? Ada janji Tuhan begini. Mendekatlah kepada Allah. Nah, ini dari pihak kita, ya, saudara. Mendekat, jadi kita berusaha untuk datang dekat kepada Tuhan. Dan dikatakan, dan Ia, Tuhan, akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hei kamu orang-orang berdosa, sucikanlah hatimu. Hei kamu yang mendua hati. Jadi di sini kita melihat Tuhan memberikan jaminan kepada orang yang mau mendekat, yang masih punya semangat. Kalau dia datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat kepada dia. Tenang, saudara. Sebab itu di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku. Ini satu undangan dari Tuhan, mari. Tapi tidak semua orang mau datang. Tidak semua orang menanggapi tawaran ini. Marilah kepadaku. Ya. Nah, di sini kita harus bertindak. Harus bertindak, saudaraku. Seperti contoh begini. Kalau kita mengalami kekhawatiran, rasa takut, dan lain sebagainya, itu Tuhan berkata begini. Jangan kita menitipkan kekhawatiran kita, jangan kita menitipkan rasa takut kita kepada Tuhan, tapi serahkan. Artinya kita sudah tidak punya lagi rasa khawatir, serahkan. Ya, serahkan. Kalau sudah diserahkan, berarti itu bukan milik kita lagi. Tapi kalau kita menitipkan, itu berarti masih milik kita. Terlalu sering orang beriman menitipkan persoalannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan minta serahkan. Sebab itu marilah kepadaku. Datang, saudaraku. Datang, jangan ragu, percaya. Sebab Tuhan punya satu hukum, bulu yang patah terkulai tidak dipatahkan. Ya. Bulu yang patah terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang sedang pudar tidak dimatikan. Sebab Tuhan selalu punya rencana bagi umatnya yang mau datang.
yang mau mendekat kepada Tuhan, Tuhan mengadakan pemulihan ya, kepada umatnya. Contoh lagi saudaraku, waktu anak bungsu dalam keadaan yang betul-betul sudah, gak bisa ngomong lagi, betul-betul keadaan yang tidak berdaya, tapi dia masih punya semangat. Dia punya satu keyakinan, kalau aku kembali kepada sang Bapa, ya, dia datang kepada Bapa, sebab itu membawa seluruh tubuhnya untuk bangkit berdiri dan pergi. Dan dia mulai berkata, nah ini sebuah pengakuan, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Nah di sini marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berber. Si bungsu ini bangkit saudaraku. Dan dia datang kepada sang Bapa, dia menerima sesuatu yang belum pernah terpikirkan mungkin. Satu pelukan, satu kasih sayang, satu rasa tenang, aman, dekat sang Bapa. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita melihat saudaraku dalam Sefanya 2, tadi yang sudah kita baca, kita perhatikan Sefanya 2 ayat 1 dikatakan, bersemangatlah dan berkumpullah. Jadi, untuk siapa ini saudaraku? Dikatakan, hai bangsa yang acuh tak acuh. Ya. Jadi kalau orang Bangka bilang sekenek, semaunya sendiri, begitu saudara. Ini Tuhan, ayo semangat, berkumpul kembali. Ya. Kita melihat saat itu umat Tuhan di dalam kitab Nabi Sefanya sudah tidak punya semangat. Dan ini Tuhan mengatakan harus bertobat. Harus bertobat. Kenapa saudara? Mengapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kesukaran bisa datang, kesulitan bisa datang, saudara. Tapi semangat itu ada. Tuhan berkata di dalam Yohanes 2, ayat 17, dalam terjemahan King James Indonesia dikatakan, gairah akan rumahmu menghabiskan aku. Ya. Habis semua karena gairah akan rumah Tuhan. Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa melayani Tuhan dengan semangat atau gairah yang padam. Gak bisa saudara. Sebab gairah akan rumahmu menghabiskan aku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah acuh tak acuh, yang sudah tidak bersemangat lagi, perbaiki, bertobat saudara. Cari apa penyebabnya. Sebab kalau kita dekat dengan Tuhan, itu membawa satu dampak, membawa satu pengaruh, sekalipun mungkin sikon di sekelilingnya tidak mendukung. Ya. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, seperti Paulus mengatakan demikian, Rasul Paul, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan Paulus menyebutkan kesukaran, telanjang, bala kelaparan, sengsara, tidak berpakaian, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa memisahkan dia. Nah, karena dia dekat, saudaraku. Kesukaran bisa datang, kesulitan bisa datang, tapi semangat itu tetap menyala, tetap ada, tetap terjaga. Nah, ini yang bisa memulihkan dia untuk kembali kepada Tuhan. Nah, contoh orang yang dekat dengan Tuhan Yesus, sekalipun mungkin orang itu saat itu sedang berjalan di dalam lembah kekelaman. Ya. Seperti Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tidak takut. Semua punya janji. Kalau Tuhan beserta dengan dia, siapa lawan dia? Kalau dekat dengan Tuhan, ada rasa tenang. Ya. Hanya dekat Tuhan, ada rasa tenang. Ada satu pengharapan, ada satu semangat. Waktu Sadrak Meshak Abednego. Nah, saudara perhatikan ya. Waktu Sadrak Meshak Abednego punya semangat, apa yang terjadi? Tadi saya bacakan,
sekarang kita lanjut. Ada mujizat. Saudara, ada mujizat yang terjadi. Di dalam kitab Daniel 3 tadi kita sudah baca 15 sampai 18. Sekarang kita lanjutkan di Daniel 3 ayat 24 sampai yang ke-25. Nah, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia punya semangat. Dia yakin, dia tidak menyerah dengan sikon yang ada. Justru Tuhan datang memberikan mujizatnya sehingga orang yang mau menganiaya, orang yang mau membinasakan Sadrak, Mesak, Abednego, justru dia melihat mujizat Tuhan terjadi kepada 3 orang ini. Haleluya, haleluya. Begitu juga saudaraku, ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dekat kepada Tuhan, semangat kita tidak patah, mujizat, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Oh haleluya. Sebab apa saudaraku? Kita harus perhatikan baik-baik ya saudaraku. Kalau semangat itu sudah patah, itu firman Tuhan mengatakan mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti dalam hidup orang itu tidak lagi ada kehidupan. Kalau tulang kering, artinya sudah mengalami kematian. Ya, tidak ada semangat lagi. Ini tanda kematian. Sebab itu tadi Amsal 18:14, orang yang bersemangat itu dapat nanggung penderitaan. Haleluya. Dapat menanggung penderitaan. Jangan biarkan semangat kita patah. Ayo bangkit saudaraku. Semangat. Kalau kita melihat para pahlawan pejuang bangsa, semangat saudara. Memekikkan merdeka, merdeka, merdeka. Semua terangsang saudara. Semua tertular semangat untuk mengalahkan penjajah. Begitu juga kalau kita punya Tuhan, dekat dengan Tuhan. Janji-janji Tuhan makin jadi hidup dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga kita yakin, kita tidak ragu, kita mempunyai semangat. Karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan tidak bisa kerjasama dengan orang beriman yang tidak punya semangat dan acuh tak acuh. Jadi tidak heran, orang beriman hidup rohaninya kering, gersang, tawar. Sehingga orang seperti ini selalu tertunduk. Sebab tidak ada kerjasama. Tuhan tidak bisa kerjasama dengan orang yang acuh tak acuh. Diajak ayo pelayanan, ayo ibadah, ayo doa. Ya, nanti ajaklah. Besok-besok ajaklah. Sepertinya sudah tidak punya gairah hidup begitu saudara. Sepertinya dia sedang menyembah Tuhan yang mati. Ya. Nggak punya gairah hidup lagi. Tapi orang yang bersemangat dan dekat dengan Tuhan, hanya dekat Allah. Aku merasakan ketenangan. Aku merasakan kekuatan. Aku merasakan sukacita. Sebab di hadapan hadiratnya ada kepuasan, kekenyangan, kesukaan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Nah, biasanya orang yang semangatnya hilang itu kena tipu daya setan. Ya, itu kena tipu daya setan sebab setan selalu membawa pikiran ini untuk melihat masa lalu kita. Ya, kamu lihat tahun segini kamu udah berdoa, dijawab enggak sama Tuhan. Nah, mulai pemikiran dibawa ke hari-hari yang lalu, saudara. Nah, kesukaran yang sedang terjadi, kamu berdoa, ditolong sama Tuhan enggak? Mulai lagi, saudaraku. Dan begitu banyak yang setan ingatkan. Ya.
Sehingga kita melihat, saudaraku, orang seperti ini lupa, kehilangan, saudaraku, janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Dan mulai pikiran ini dibawa jalan-jalan. Betul enggak? Ya enggak. Siapa yang menolong kamu? Kan si A, si B yang menolong, kan bukan Tuhan. Nah, untung ada dia, dan seterusnya. Sehingga dengan kata lain, iya, aku berharap Tuhan, kok tidak ada jawaban, atau belum ada jawaban, belum tertolong, dan justru orang yang nggak kenal Tuhan yang tolong aku, dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini, saudaraku, janji-janji Allah menjadi tertutup, ya, menjadi buntu, sehingga tidak ingat lagi janji-janji Tuhan yang luar biasa. Di dalam kitab Roma 8:31, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu tertutup, saudaraku, karena semangatnya patah, kehidupannya jadi kering, saudara. Sehingga firman Tuhan menjadi mati. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama Tuhan, aku bisa mengalahkan segerombolan pasukan, bahkan melompati tembok-tembok itu. Hilang semua, hilang semua. Nah, sekarang kita melihat begini. Semangat apa yang harus kita miliki kalau begitu? Ya, semangat apa yang harus kita miliki? Satu, semangat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau hari-hari yang lalu semangat kita, terus ada orang menasihatkan, ayo bangkit, sudah percaya kepada Tuhan, jangan takut. Kadang kalau ada orang berbicara begitu, dalam hati yang dinasihati itu beberapa orang berkata, iya kamu ngomong enak, kamu nggak mengalami seperti aku, coba kamu mengalami seperti aku, apa mungkin kamu bisa berkata begitu? Ini orang yang bodoh, saudara. Sebab yang disampaikan adalah firman. Firman itu tidak berubah, saudara. Apapun bisa berubah, tapi firman tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi kalau firman itu disampaikan, berubah harus. Ada punya semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik, saudara. Ya, sebab apa, saudara? Orang yang mau berubah, orang yang mengasihi Kristus, itu sedang menuju ke arah perubahan. Sebab barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Jadi ada satu perubahan di dalam hidupnya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah muncul. Ya. Yang baru sudah terbit, yang baru sudah muncul. Nah, setiap hari kita harus punya satu tekad. Hari ini saya harus berubah. Lebih dari hari yang kemarin. Ada satu kemauan, saudara. Sebab apa? Kalau kita tidak punya tekad untuk berubah, kita masih bisa tergelincir, kita masih bisa melakukan kesalahan, kekurangan, saudaraku. Nah, kalau ada kekurangan, kesalahan, itu kita harus berubah ke arah yang lebih baik, saudara. Ya. Mari kita renungkan. Hari kemarin, kesalahan apa yang kita perbuat? Hari ini, apa masih tetap? Nah, harus ada perubahan setiap hari. Pertumbuhan itu tidak bisa sebulan sekali, tapi setiap saat bertumbuh. Setiap saat berubah. Sampai kepada pertumbuhan yang sepenuhnya seperti Kristus. Haleluya. Nah, kalau orang beriman tidak mau berubah, cirinya tuh gampang dilihat, saudara. Beberapa orang beriman yang tidak mau berubah itu gampang dilihat. Kalau diberi nasihat, kalau diberi teguran, saudaraku, ujung-ujungnya marah.
Emangnya kamu sendiri yang paling benar? Saya kan sudah melakukan ini, kan saya sudah baik. Nah, itu orang tidak mau mengalami perubahan. Jadi ujung-ujungnya kalau dinasehati, ditegur, marah, sudah tersinggung, terus merasa kecewa. Di dalam kita memberi nasihat, di dalam kita menegur, kita minta pimpinan Tuhan, jangan sampai teguran kita itu menuduh atau memojokkan. Ya. Nasihat yang diberikan dengan tepat itu seperti apel emas di pinggan perak. Saudara, itu nasihat yang betul. Tetapi kita yang memang ada salah, kalau diberi nasihat atau ditegur, jangan marah, jangan tersinggung, jangan kecewa, saudara. Sebab apa? Ini model-model orang Kristen, kalau diberi nasihat seperti ini, orang seperti ini selalu menjadi masalah, selalu menjadi problem dalam gereja. Sebab orang ini gampang sekali tersinggung, gampang sekali kecewa, saudara. Karena tidak mau mengalami perubahan, ya, karena tidak mau berubah. Dan orang seperti ini dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, di mana saja dia berada, selalu bikin problem. Di dalam rumah tangga, mungkin suami memberi nasihat, apa kamu? Nah, mulai saudaraku membuat problem. Coba belajar untuk berdiam diri dulu, cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat salah saudaraku. Ya, jangan cepat mendengar terus nyaut. Cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Sempat direnungkan. Ya, sempat direnungkan. Jadi kalau ada nasihat atau teguran, kita endapkan dulu. Iya betul. Betul, aku yang salah. Kalau seandainya nasihat itu tidak tepat, jangan marah. Sudah, jangan marah. Di dalam Amsal 29 ayat 1, orang yang kerap kali ditegur keras kepalanya, atau binasa tidak dapat dipulihkan lagi. Ya. Nah, pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, saya meningkat, saudaraku, pelayan Tuhan yang melayani Tuhan tapi tidak mau berubah, itu sangat menyusahkan, sangat bikin repot, saudaraku, dalam pelayanan. Ya. Juga terhadap pelayan Tuhan yang lain, bikin susah, benturan demi benturan, saudaraku. Gap, terjadi pemisahan dan lain sebagainya. Sehingga di dalam gereja justru terjadi permusuhan. Ya. Sebab model-model pelayan Tuhan seperti ini, itu yang sering bikin susah. Bukan hanya terhadap pelayan Tuhan, juga terhadap pemimpin-pemimpinnya. Mungkin di kaum muda, mungkin di sekolah minggu, mungkin di grup musik, saudara, mungkin di WL, dan seterusnya. Selalu bikin susah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba berikan satu firman Tuhan yang ditulis di dalam Filipi 3, kitab Filipi 3 ayat 9 dan 10. Di sini kita melihat satu perubahan yang terjadi. Ya, Filipi 3 ayat 9 sampai 10 demikian dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10, perhatikan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ada satu perubahan. Ada satu perubahan. Haleluya. Jadi Filipi 3, 9 sampai 10. Di dalam Filipi 3, 9, 10 ada satu perubahan, saudara. Ya. Kedua, kita melihat, ya, semangat apa yang harus kita milih? 2,
semangat untuk menghadapi tantangan. Nah, kita hidup di dunia ini, saudaraku, ini penuh dengan peperangan. Ya. Peperangan. Manusia hidup di dunia ini perang. Harinya seperti hari, kita melihat Ayub 7. Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ya, kita memang bergumul. Jadi jangan kaget, jangan terkejut. Yohanes 16:33, tapi aku sudah mengalahkan. Ya. Yohanes 16:33. Nah, hidup sebagai orang Kristen itu adalah hidup yang masuk arena peperangan, arena pertandingan. Ya. Mau tidak mau, saudaraku, kita harus memiliki semangat. Kalau satu orang sudah masuk dalam arena pertandingan, entah itu pertandingan lari, atau lompat jauh, atau apa saudara, pertandingan apa saja. Kalau dia tidak punya semangat, dia pasti kalah. Pasti kalah. Kalau saudara perhatikan beberapa pelari sudah setengah mati, saudara. Bahkan sampai hampir finish, ternyata kakinya terkilir. Tapi dia berusaha sampai menyentuh garis akhir. Dia tidak mau berhenti, ya. Dia tidak mau berhenti. Ada satu semangat untuk meraih kemenangan. Begitu juga saudara dan saya mesti sadar, hidup ini sedang di arena pertandingan, di arena peperangan. Ya. Jangan sampai kita tidak punya semangat untuk memenangkan setiap pertandingan, setiap peperangan. Sebab apa saudaraku, kalau satu orang sudah tidak punya semangatnya, habis. Saudara perhatikan firman Tuhan dikatakan, iblis itu seperti singa mengaum-aum, dia keliling-keliling cari orang yang bisa diterkam. Terus ada lanjutannya, saudaraku. Kita tahu setan keliling seperti singa, tapi firman Tuhan mengatakan lawanlah dengan iman yang teguh, bukan untuk menyerah. Lawan, saudaraku. Harus melawan. Haleluya. Haleluya. Ayo kita lihat Mazmur 56 ayat 10. Mazmur 56 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Mazmur 56 ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Jadi kalau ada musuh berseru kepada Tuhan, itu kekuatan pertolongan yang akan kita terima tanpa batas. Dan dikatakan, saudara perhatikan di ayat 10 tadi, aku yakin. Nah, ini harus punya satu keyakinan bahwa Allah memihak kita. Artinya hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu baik. Jadi dia tidak segan, dia tidak takut untuk berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Nah, saya umpamakan begini, kalau seorang anak hubungannya baik dengan sang bapak, saudaraku, pada waktu dia dalam keadaan terjepit, anak ini baik di rumah, anak ini tidak nakal dan lain sebagainya, dia berseru, Papa tolong, Papa tolong. Dan dia punya satu keyakinan yang sungguh bahwa sang bapak pasti menolong. Sang bapak pasti menolong. Nah, bapak jasmani terbatas. Terbatas, saudara. Kalau dia ada pas, betul ada di dekat kita. Tapi bapak surgawi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Saat kita berseru, Tuhan mendengar. Dan dikatakan Tuhan yang menyelesaikan bagiku. Haleluya. Jadi jangan takut, saudara. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Ya. Kalau kita sudah mulai bimbang, sudah mulai khawatir, ya firman Tuhan juga berlaku, saudara. Jangan harap
mendapatkan apa-apa dari Tuhan karena bimbang. Nah, kalau khawatir, bimbang, ya nggak dapat, saudaraku, nggak dapat. Nah, orang beriman berseru minta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu ada. Haleluya. Nah, juga pastikan setiap kita, kapanpun kita berada, itu harus siap menghadapi tantangan. Sebab setan tidak permisi dulu, saudara, kalau mau bikin kesusahan, kesukaran pada kita. Aku datang besok ya, hari Senin ya, jam sekian aku datang, kamu siap-siap. Enggak, saudara. Maling datang ke rumah kita pun tidak permisi. Dia cari kesempatan yang baik di mana penghuni rumah itu tertidur. Nah, Tuhan memberitahu kepada kita, kita harus siap kapanpun menghadapi tantangan. Sebab pencobaan kesukaan itu bisa datang tiba-tiba, saudara. Datang tiba-tiba. Saya beri contoh begini. Waktu Daud sedang menggembalakan, ya kan? Menggembalakan kambing domba bapaknya. Tahu bapaknya berkata, Daud, ini dalam bahasa, ayo kamu pergi tengok kakakmu, nih bawa makanan. Daud diutus bukan untuk berperang, saudara. Daud diutus oleh bapaknya untuk melihat kakaknya, untuk membawakan makanan kepada kakaknya. Ya. Tapi justru di situ kita melihat Daud diizinkan Tuhan melihat satu tantangan dari musuh Israel. Nah, justru saat itu merupakan arena perang bagi Daud. Daud tidak bawa bekal senjata karena ya kalau bawa rantang mungkin. Karena dia disuruh mengirim makanan. Tapi dia tidak membawa perlengkapan senjata perang. Karena dia melihat. Tapi dia kedekatan dia dengan Tuhan itu yang membuat dia berani, saudara. Menghadapi segala tantangan. Dia berani, saudara. Saudara perhatikan di dalam 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 23 itu Daud tidak takut sama sekali. 1 Samuel 17 ayat 20 sampai 23. Kenapa, saudaraku? Daud ini dia selalu mengenakan, memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Pada waktu Saul dirasuk oleh setan, Daud dipanggil langsung siap. Jangan kita kalau Pak, itu loh Pak, ada orang kerasukan setan. Sebentar, saya puasa dulu. Ya repot, saudara. Kapanpun kita menghadapi kesukaran, siap perang. Sebab kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah sehingga kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, mengadakan perlawanan. Pada hari yang jahat itu kita bisa langsung ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Tidak lagi nanti dulu, saya puasa dulu, saya doa puasa dulu. Ya, sudah keburu, saudara, dirasuk setan. Ya. 3, semangat untuk kemajuan dan peningkatan dalam hal jasmani dan rohani. Ya. Kalau dalam hal jasmani kita mungkin sebagai seorang usahawan, ya, sebagai pedagang, pasti di dalam pikiran kita tahun depan harus ada peningkatan, harus ada perbaikan. Bukan seperti tahun yang lalu, tahun berikutnya harus. Jadi dia punya satu target, punya satu sasaran bahwa dia harus lebih berhasil daripada tahun-tahun yang lalu. Ini satu semangat. Kalau satu orang bekerja tidak punya semangat, biarlah. Mau rugi ya rugi, mau statis ya statis, padahal kebutuhan hidup makin meningkat. Ya. Nah, istimewa khususnya dalam bidang pelayanan.
Jangan sampai kita merasa puas. Sudahlah, kan sudah. Dulu saya nggak melayani, sekarang saya melayani. Melayani apa, Bu? Melayani apa, Pak? Ya, sebagai usher. Cukuplah. Ini orang tidak punya semangat, saudara. Atau dengan kata lain, acuh tak acuh dalam pelayanan. Dan kondisi seperti ini dalam kondisi sangat berbahaya bagi kerohaniannya. Orang seperti ini tidak mau maju, tidak ada kata tetap di tempat. Tidak, maju atau jatuh. Berapa banyak orang yang melayani Tuhan dengan sifat sikap seperti ini, banyak mengalami kejatuhan. Mungkin secara luar tidak kelihatan, tapi di dalamnya sudah banyak kerusakan. Sudah dingin, sudah tawar. Pelayanan hanya sekedar mengisi, sekedar, saudara. Tidak ada semangat lagi. Ini orang kondisinya kritis, rohani sedang kritis. Kalau boleh dalam bahasa yang lebih keras, ini orang sudah mengalami kanker stadium 4. Kalau tidak diobati mati. Diobati pun masih tanda tanya. Karena sudah berlarut-larut begitu lama. Keadaannya seperti ini. Jadi dingin. Tuhan mengatakan kamu panas tidak? Dingin tidak? Aku ludahkan kamu keluar. Harus bertobat saudara. Ya. Kalau malam ini firman Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, ada orang yang sudah kehilangan semangatnya, tidak mau mengadakan satu perubahan untuk kemajuan dalam bidang rohaninya, itu sangat serius. Saya berikan contoh di dalam Alkitab begini. Tuhan memberi keperumpamaan, Tuhan ini memberikan kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dan dituntutnya sama. Yang 5 harus kembalikan 5, 2 harus kembalikan 2, 1 seharusnya kembalikan 1. Artinya 100%. Ternyata yang 5 berhasil. Dia langsung kerjakan, berkembang. Menjadi 10 talenta. Yang 2 juga berhasil, saudara. Menjadi 4 talenta. Tapi yang 1, dia punya pemikiran yang jahat. Untuk apa? Tuanku jahat, Tuanku tidak menabur di tempat. Nah, pemikiran seperti ini meruntuhkan semangatnya. Akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Terus Tuhan biarkan. Enggak, saudara. Apa Tuhan? Ya sudahlah, kamu enggak mau berkembang, ya sudah. Enggak. Coba kita baca di dalam Matius 25 ayat yang ke-26. Matius 25 ayat 26. Matius 25 ayat 26 dikatakan demikian. Maka jawab tuannya, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Hanya sampai di situ tidak. Tuhan sudah memberikan satu cap, kamu ini jahat. Kamu ini malas, saudara. Orang yang sudah tidak punya semangat untuk meningkat. Ya. Terus dilanjutkan di ayat yang ke-30. Ini akibat orang malas, saudara. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita dipercaya, kita diberi kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja, itu bukan main. Jangan dikerjakan asal-asalan, saudara. Ini Tuhan mempercayakan. Secara jasmani tidak mungkin
ada satu presiden terus mempercayakan kepada kita tugas. Sudah sangat tidak mungkin, saudaraku. Di antara ratusan juta penduduk Indonesia, dipilih yang berkualitas. Tapi di sini Tuhan memberi kesempatan buat umatnya untuk melayani. Setelah diberi kesempatan, santai, saudaraku. Santai. Tidak dikerjakan apa-apa. Tuhan mengatakan kamu hamba yang jahat dan hamba yang malas, campakkan. Haleluya. Atau mungkin kita berkata, Pak, saya ini kan sudah tua, Pak. Saya ini kan sudah ada umur. Mana mungkin bisa semangat. Nanti dulu, saudaraku. Nanti dulu. Kita melihat orang yang ada usia bisa nggak berbuat di hadapan Tuhan. Bisa nggak berkembang di hadapan Tuhan. Mazmur 92. Mazmur 92 ayat 13 sampai yang ke-16. Dikatakan demikian. Mazmur 92 ayat 13 sampai yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Di pelataran Allah kita. 15 perhatikan. Pada masa tua pun, saudaraku? Pada masa tua pun mereka masih berbuah, ya, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, kita jangan cari alasan gitu, saudara. Ya, saya sudah tua, nggak bisa. Bapak, Ibu, saudara, itu bicara soal hati. Bicara soal hati. Kalau kita merasa berhutang budi, kita yang seharusnya masuk neraka. Tapi oleh korbannya Kristus kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Kerajaan surga. Apa balas kita? Kadang Tuhan cuma minta, ayo layani. Ayo layani. Alas, saudaraku. Hati-hati. Saudara perhatikan betul di dalam Matius tadi. Matius 25, 26 dan Matius 25 ayat 30. Hamba yang jahat, hamba yang malas, campakkan mereka. Haleluya. Nah, kita melihat satu contoh yang bagus yang diberikan Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa, di saat dia berdoa, di saat dia menghadapi kesukaran, saudaraku, bukan Tuhan Yesus itu tidak punya kehendak. Bukan Tuhan Yesus tidak punya kepentingan. Punya, saudaraku. Tapi coba saudara perhatikan baik-baik doanya. Di dalam Matius 26 ayat 39. Di sini Tuhan Yesus diperhadapkan dengan sikon yang akan dia hadapi. Dikatakan demikian, maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dengan kata lain begini, Tuhan Yesus juga punya kepentingan, takut dia, saudara. Sebagai manusia dia punya rasa takut. Kalau bisa dia lari, kalau dia bisa menghindar. Dikatakan, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini ada satu prioritas, yaitu mendahulukan kepentingan sang Bapa daripada kepentingannya sendiri. Haleluya. Haleluya. Begitu juga saudara. Kalau kita mendahulukan kepentingan Bapa Surgawi, maka kita bergairah. Maka kita punya semangat. Ya, berubah terus. Haleluya, haleluya. Nah, kita melihat saudaraku, orang beriman yang mau mendahulukan kehendak Tuhan, ya pasti Tuhan memenuhi kebutuhan jasmaninya.
Ya, kalau kita punya semangat untuk mendahulukan kehendak Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita. Sebab Tuhan kan berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah, ya kan, serta kebenarannya. Jadi artinya di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas kita, Tuhan menginginkan kita mencari kerajaan Allah lebih dahulu, serta segala kebenarannya dilanjutkan, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Nah, saya beri contoh, ya, ini tentang Petrus. Petrus gagal. Petrus gagal, terus perahunya dipakai Tuhan. Dikatakan demikian, Petrus semalam-malaman gagal, saudara. Tidak mendapatkan apa-apa. Saudara perhatikan di Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Itu jelas dikatakan tidak mendapat apa-apa. Terus Tuhan memberitahu. Setelah Tuhan pakai perahunya, Tuhan memberitahu, Petrus, bertolaklah engkau ke tempat yang lebih dalam. Nah, saudara, antara kegagalan dan antara tugas atau perintah yang Tuhan berikan, Petrus punya pikiran, Petrus punya akal, dia seorang nelayan yang tangguh, saudaraku. Ya. Tentu dia berpikir ini perintah Tuhan nggak masuk di akal. Tapi dia mengutamakan, dia mau mengikuti perintah Tuhan daripada kepentingan sendiri, yaitu ketidakpercayaannya. Ya, ikuti, bertolak ke belakang. Tahu udah dapat ikan begitu banyak sampai jalannya koyak. Haleluya. Kalau kita mau mendahulukan Tuhan, prioritas kita mendahulukan Tuhan, cari kerajaan Allah, jangan takut, kebutuhan sehari-hari Tuhan pasti cukupkan. Amin, saudaraku. Tuhan pasti cukupkan. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Dahulukan kehendak Tuhan. Dahulukan. Haleluya. Kesimpulannya, orang beriman yang sudah kehilangan semangat itu bukan satu hal yang ringan, saudara. Ya. Orang beriman yang sudah kehilangan semangat itu bukan satu hal yang ringan. Ada hal-hal yang serius, ada yang kelihatan, ada yang tersembunyi di dalamnya. Orang tidak tahu, ya. Orang tidak tahu. Tapi ada satu hal yang serius. Ibadah saja ogah-ogahan, saudara. Istimewa kalau live streaming. Kadang ada yang beribadah, ada yang tidak. Ya. Kalau saya pribadi, saya selalu minta, ayo berikan laporan. Ada yang memberikan laporan, ada yang tidak. Bukan berarti yang tidak memberi laporan itu tidak ibadah. Bukan itu, saudara. Tapi cobalah, ya, kita beribadah dengan penuh semangat, saudara. Dengan sungguh-sungguh, sebab kasus-kasus seperti ini dialami seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Sebab itu, kalau sudah kehilangan semangat, bereskan. Jangan sampai terlambat. Yang kedua, akibat kehilangan semangat, maka akan bersikap acuh tak acuh. Inilah seruan daripada Tuhan, bertobat. Kalau tidak, nanti seperti sekam yang tertiup angin dan murka Tuhan akan datang. Jangan anggap ringan loh, saudara. Orang yang acuh tak acuh dalam pelayanan, saudara baca baik-baik Sifatnya 2, ayat 1 dan 2. Seperti dihembuskan seperti sekam, dan murka Allah akan datang. Murka Allah akan datang. Sekali lagi, akibat kehilangan semangat, maka akan bersikap acuh tak acuh. Bukan satu hal yang ringan, saudara. Tuhan mengatakan seperti sekam yang dihembuskan angin, dan murka Allah akan datang. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani,
Jangan acuh tak acuh. Ya. Jangan semau gue. Kalau senang, melayani. Kalau tidak senang, tidak mau melayani. Bukan seperti itu. 3. Yohanes 2:17 dan Mazmur 40 ayat 9. Mazmur 40 ayat 9 dikatakan, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Sebab apa? Taurat-Mu ada dalam dadaku. Orang yang suka melakukan kehendak Tuhan karena hidupnya dipenuhi dengan janji-janji firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan boleh termeterai dalam hidup kita dan membawa satu perubahan supaya kita bersemangat. Khususnya di dalam keadaan seperti ini. Siapa lagi yang bisa kita andalkan? Semangat, saudara. Semangat, semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali oleh karena cintamu, oleh karena kasihmu, mengingatkan kami, menegur kami. Terlalu sering. Jujur, kami harus mengakui berapa banyak kami bersikap acuh tak acuh terhadap pekerjaanmu. Lebih mementingkan pekerjaan kami sendiri. Lebih mengutamakan kepentingan kami sendiri. Ampuni. Biar pada malam hari ini, pada hari ini Tuhan, Engkau yang sudah mengingatkan kami boleh bangkit, kami boleh bersemangat, sehingga semua janji-janjimu hidup dalam kehidupan kami. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan, karena Taurat-Mu ada dalam hidupku, dalam dadaku. Dan itu semua membakar, menghabiskan hidup ini. Gairah akan rumah Tuhan, menghabiskan aku. Bapa yang baik, biar semua boleh bangkit menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua. Biar tidak ada sikap acuh tak acuh, masa bodoh terhadap pelayanan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dan Kau memberkati mereka yang setia dalam pelayanan, mereka yang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Kami percaya kebutuhannya, keperluannya Tuhan pasti mencukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur. Mari, saudaraku, kita mau angkat tangan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, yang membuat kami semangat, yang membuat kami bertumbuh, yang membuat kami berubah, sehingga kami punya sikap yang baik, yang penuh gairah. Kami buang sikap acuh tak acuh itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.